Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Shalawatu rabbi wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di Usul Salasah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita terakhir membaca hal yang berkaitan dengan masalah ar-ruhbah, al-khusyuk beserta dalilnya, dan itu menjadi hujjah atas kita semuanya. Barakallahu fikum, bahwa apa yang kita baca dari perkara ini adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itulah hendaknya dipahami oleh kita semuanya, barakallahu fikum, bahwa jenis-jenis ibadah yang telah Allah sebutkan, cara seperti itulah yang harus kita jalankan. Karena Allah menjelaskan tentang apa yang dimaukan dari syariat ini, apa yang dimaukan dari ketetapannya. Dan perkara ibadah adalah perkara yang kita tidak bisa berimprovisasi, berupaya untuk menambah-nambah dan mengurangi. Demikian. Dan dari perkara ruhbah dan khusyuk yang dimaukan adalah amalan tersebut adalah amalan di mana para rasul dan para anbiya melakukan. Seorang nabi, seorang rasul begitu merasa khawatir dan takut, serta dengan penuh kesungguhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nabi dan rasul saja melakukannya seperti itu, pastinya kita ini harus lebih dari mereka yang demikian. Artinya yang dimaksud dengan lebih itu harus lebih rasa takutnya, harus memiliki rasa kekhawatiran diterima atau tidaknya, harus lebih penuh harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau Nabi seperti itu melakukannya, maka lebih-lebih lagi kita. Namun bukan berarti karena kita ingin lebih beribadah itu, atas kemudian kita berupaya untuk mencari-cari jalan yang lain. Mencari katakanlah aturan-aturan yang lain yang kesemuanya terkadang berbicaranya adalah akal dan perasaan kita. Akal dan perasaan kita. Oleh karena itulah di penghujung kajian kita kemarin kita nukilkan ucapan dari Syekh Fauzan Ta'ala. Tatkala beliau menyebutkan tentang keutamaan melakukan amalan ini, yang kata beliau, fajama'u baina sifatis salasa, maka terkumpulkan padanya sifat yang tiga, yaitu perasaan takut, ibadahnya tidak diterima, tapi juga ada harapan, keinginan agar Allah membalas ibadahnya dengan pahala yang besar, seraya mereka melakukannya dengan penuh kekhusyuan, konsentrasi, ya, bersungguh-sungguh menghadirkan hati kita tatkala kita beribadah kepadanya. Kata beliau, ar-rubbah wa rahbah wal khusyu hadhihi sifatil anbiya.
Hadhihi sifatul anbiya. Ini adalah sifat-sifatnya para nabi di dalam hal beribadah kepada Allah. Sifatnya para anbiya. Dan ini sifatnya para nabi. Alaihi salatu wassalam. Alaihim salatu wassalam. Wa hadhil anwa' as-salasah. Dan jenis yang ketiga inilah min anwa'il ibadatu lillah. Dari jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ibadatin min anwa'il ibadati lillah. Dari jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, sedikit kemarin kita nukilkan, wa fiha, yang padanya, yakni pada perkara ini, tiga perkara ini seseorang ketika beribadah benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Seraya takut tidak diterima. Dan penuh konsentrasi, penuh kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran hati, meyakini Allah sedang melihat dan memperhatikannya dalam hal beribadah. Kata beliau, pada perkara ini, raddun ala sufiyah alladzina yaquluna nahnu la na'budullah raghaban fi thawabi. Yang orang-orang sufi ada mungkin pernah terlintas khasanah tentang sufi. Walaupun terjadi perselisihan, ini sufi itu apakah memang bagus atau tidak, dari asal kata apa sufi itu. Ini ya sedikit ingin saya jelaskan agar kita paham, jangan tahu sufi ini amalan sufi. Sufi itu kayak apa? Bentuknya apa? Makanan apa? Kalau makanan ya kan jenis apa ini? Maka kita katakan bahwa sufi ada yang menisbatkan dirinya kepada ahlus sufah. Ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang-orang yang hidup sederhana, mereka tinggal di selasarnya Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah SAW dulu. Tinggalnya itu ada yang menisbatkan seperti itu, sehingga asalnya dikata as-sufa. Supaya itu makanya dikatakan ahlus sufa, mereka tinggal di pinggiran-pinggiran masjid, di emper-emper masjid begitu. Mereka tidur di situ, tinggal di situ. Dan ada sebagian para sahabat yang seperti itu. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah tinggal di situ. Sehingga orang-orang ketika bagaimana untuk makan minumnya mereka, itu dari sedekahnya para sahabat, orang yang musim panen kurma, digantungkan kurma itu di tiang masjid untuk diambil dikonsumsi oleh mereka. Sampai ketika ada di antara mereka yang tandan kurma atau kayak pisang, kalau kita di sini ya gambar pisang satu tandan satu rangkang tuh digantung gitu. Nah ini kurma ini kan, yang matangnya tuh mulai dari bawahnya dulu matang. Jadi tiap matang mereka petik untuk konsumsi mereka. Ada di antaranya yang menggantungkan itu kurma yang sudah reject gitu, yang sudah istilahnya sortiran, gantungkan di situ. Maka Allah turunkan ayat di antaranya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai pada sebuah kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau bersedekah mimma tuhibbun, dari apa yang kau cintai, apa yang kau sukai. Kadang-kadang yang kita sedekahkan itu beras atau apa yang sudah ini beras, istilahkan itu beras bulog gitu kan. Lah yang buat zakat fitrah atau itu orang-orang yang bagus-bagusnya ya, yang IR-nya atau yang cianjurannya itu buat makan kita. Nah disitulah kemudian turun ayat. Hebatnya para sahabat ketika turun ayat sebagai bentuk teguran, mereka langsung action, langsung diganti itu dengan kurma yang grade 1. Itu bedanya para sahabat dengan kita. Kalau kita, ya, tapi tetap nggak diganti. Kalau mereka langsung diambil, diganti dengan yang apa sehari-hari mereka makan. Makannya memang seperti itu. Yang mereka jual kualitas seperti itu. Ya sudah, disedekahkan di sana. Begitu. Nah ini ahli sufah, hidup dan makan
dari pemberian orang. Karena mereka tinggal jauh, mereka sedang mencari ilmu bersama Rasulullah SAW. Taklim, ikut kajian, dan terus setiap Rasulullah SAW menyampaikan ilmu, maka mereka menjadi orang-orang yang terdepan untuk mendapatkan ilmu. Itulah yang dikatakan al-sufi. Apakah memang seperti itu al-sufi? Apa sufi itu dari al-sufi? Ternyata bukan. Makna sufi bukan dari situ, bukan dari ahli sufa. Lantas dari mana? Sebagaimana disebutkan oleh beberapa para ulama, yang lebih tepatnya itu dari sof. Kata-kata suf itu maknanya dari wall. Sebutan dari maknanya adalah wall. Apa maksudnya? Dulu orang-orang dari kalangan yakni ahli kitab, mereka itu senangnya mengelana. Kayak mengelana kemudian tinggal di tempat-tempat yang sepi, di gua dan lain sebagainya dengan pakaian yang sederhana. Ya, makan seadanya dari apa yang ada. Nah, ternyata lebih tepatnya ke arah sana, sufi. Dari orang-orang yang berpakaian tebel wall dari wall, itu ciri khasnya mereka. Yang ke sana-sana keliling ke berbagai tempat begitu kan. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan mencari nafkah dan lain sebagainya, hidupnya dalam keadaan mengelana seperti itu. Nah, inilah yang diidentikan dengan sufi. Nah, dalam hal beribadah kepada Allah, yang dibawa adalah perasaan. Yang dipakainya, yang dikedepankan perasaan, bukan dalil, bukan keterangan, bukan ikutan. Yang dibawa adalah perasaan. Menurut perasaan saya, enaknya begini. Menurut perasaan bagusnya begini, cocoknya begini. Ini perasaan. Akhirnya yang muncul kemudian dalam hal bersikap kepada Allah pun dengan perasaan. Menurut perasaan mereka, kalau beribadah itu semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala, berarti tidak ikhlas. Atau sebaliknya, kalau beribadah kepada Allah itu takut dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya, berarti juga tidak ikhlas karena ibadahnya itu diiringi dengan rasa takut. Jadi bagaimana? Tidak boleh ada perasaan takut, tidak boleh ada perasaan berharap, tidak boleh ada perasaan seperti itu. Yang adalah karena semata-mata cinta kepada Allah. Kami ini orang-orang yang sedang mencintai Allah. Begitu. Sehingga kami bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, mengambil ilmunya dari Allah karena kami adalah orang-orang kecintaan kepada Allah. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang sufi. Makanya kata Syekh, wa fiha, pada perkara ini, tiga perkara ini, ada bantahan, ada rudud kepada orang-orang sufi. Yang mereka itu mengatakan, nanu la na'budullah raghaban fi thawabihi. Kami beribadah kepada Allah bukan karena kami berharap untuk mendapatkan pahalanya, bukan. Wala khaufan min azabihi, dan kami pun tidak merasa takut. Tidak ada rasa takut dari azabnya. Kami beribadah bukan karena takut kepada azab Allah. Tidak. Wa innama na'buduhu mahabbatun lahu faqat. Karena sesungguhnya peribadatan kami dibangun di atas kecintaan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan? Berarti orang ini ikhlas. Ikhlas. Bukan mengharapkan pahala, dan bukan karena takut ingin katakan diazab di neraka jahanam, tapi semata-mata karena kecintaan kepada Allah. Akhirnya semua orang merasa terkagum-kagum, hebat ini, luar biasa ini, orang ikhlas. Namun apa kata Syekh? Ada kalamun batil. Ini adalah ucapan yang batil. Tuh lihat. Seorang alim jeli melihat perkara ini. Mungkin buat kita, Masya Allah, ini orang hebat sekali ibadahnya, nggak mengharapkan apa-apa, tapi karena benar-benar cinta. Inilah para muhibbin katanya. Inilah orang-orang yang kecintaan Allah, Habibullah. Kenapa? Karena orang ini benar-benar cinta, bukan takut neraka, bukan mengharapkan surga.
Kenapa demikian dikatakan batil? Li'annal anbiya, karena yang namanya para nabi, yad'unallah raghaban wa rahaba. Tatkala mereka berdoa, beribadah, meminta kepada Allah, di sana ada perasaan takut dan harap. Takut dari apa? Dari ancaman api jahannam. Harapan apa? Harapan untuk masuk ke dalam surganya. Ini para nabi. Juga mereka melakukannya dengan penuh khusyuan. Ini para anbiya melakukan seperti itu. Kalau nabi, para anbiya yang Allah mereka utus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk menyampaikan risalahnya, ternyata bisa dikalahkan oleh orang-orang yang bicara hanya dengan perasaan. Ya subhanallah. Tentunya ini adalah merupakan cara yakni memancing pemikiran kita secara jernih. Mana yang harus kita percaya? Maka dinisbatkan tokoh sufi yang mengucapkan seperti ini adalah dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Seorang wanita sufi yang katanya dia keluar membawa yakni api di tangannya. Ya. Seraya menyatakan, mana orang-orang yang mengatakan bahwa takut ketika beribadah kepada neraka jahanam. Inilah aku. Maka aku mengatakan, dan dia kenal doanya itu, dikenal. Ya, di sebagian orang bahkan dijadikan puji-pujian. Ya Allah, jika aku dalam hal beribadah itu mengharapkan surgamu, maka jangan masukkan aku dalam surgamu. Dan jika aku beribadah ini takut dengan nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Karena aku beribadah kepada engkau semata-mata karena mengharapkan kecintaan darimu. Kalam ini walaupun kemudian seakan-akan bagus, tapi para ulama dengan jeli menyatakan ini batil ucapan. Kenapa batil? Karena Rasulullah SAW dan juga Rasul-Rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam, mereka beribadah kepada Allah memiliki 3 hal tadi. Mengumpulkan takut, ada harap, dan ada penuh khusyuan. Inilah ma'asyiral muslimin kepada Allah, perkara yang seharusnya menjadi perhatian kita semuanya. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, hendaknya ada hal-hal yang seperti itu. Kita penuh harap, ya, memohon kepada Allah agar diterima. Makanya banyak doa-doa yang mengajarkan hal yang seperti itu kepada kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Allahumma rabbana taqabbal doa. Apa itu? Meminta kepada Allah agar diterima ibadah kita, puasa kita, salat kita, doa kita. Dan kita minta perlindungan kepada Allah. Ya. Meminta. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabin nar. Kita memohon perlindungan kepada Allah, maka rasa takut muncul pada diri kita. Demikianlah yang diajarkan oleh para nabi, termasuk apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melakukan seperti itu, dan jangan kita kemudian mudah tertipu dengan ucapan-ucapan manusia yang bukan nabi, bukan rasul, tapi begitu mempengaruhi tata cara dalam hal kita beribadah. Wallahul musta'an. Maka ini poin yang terakhir yang sudah kita baca dari rughbah, ruhbah, wal khusyu'. Maka kita akan membaca poin berikutnya. Qala al-muhallif rahimahullah ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa dalilul khusyu' wa dalilul khasyah. Dalil khasyah. Khasyah dimaknai adalah nau'un minal khusyu', minal khawf. Yang namanya khasyah, khasyid ya tak marbutah, al khasyat. Ya. Nau'un minal khawf, dari jenis ketakutan. Kita sudah membahasnya pada pertemuan yang telah lalu, beberapa kali pertemuan bahkan, tentang khauf. Yang namanya khauf maknanya adalah takut. Takut dimaknai bahwa
kita takut terhadap perkara yang dimana Allah akan menurunkan azabnya pada seseorang atau pada satu masyarakat atau satu bangsa. Akan tetapi dari jenis khauf ini ada yang namanya khosyah. Yang namanya khosyah. Wahia akhossu minal khauf. Yang ini lebih khusus dari takut. Khosyah itu lebih khusus dari takut. Al-khosyah, kata Syekh Fauzan, khauf yasubahu ta'dzim. Yang bisa diseratkan, yang padanya ada bentuk pengagungan, takut. Tapi di sana begitu mendapatinya zat yang kita ini benar-benar mengagungkan. Ada takut. Seseorang yang takut karena misalkan takut kalau kepada manusia takut dipecat, takut dikeluarkan, takut yang sifatnya bukan takdir, bukan pengagungan. Takut takut ada hal-hal yang terjadi madarat pada diri. Adapun khosyah takut karena ada bentuk pengagungan padanya. Begitu hebat, misalkan hebat orang ini kedudukannya, sampai dia merasa gimana ya, takut. Ya seperti misalkan seorang murid kepada gurunya. Ya. Ini dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena keagungannya, karena kebesarannya, karena kekuasaan yang demikian mutlak atas makhluknya. Maka seseorang ketika merasa takut dengan keagungan Allah, orang ini dasarnya bukan lari, tapi benar-benar menundukkan diri. Begitu kan? Menundukkan diri. Percuma lari kita dari Allah. Mau lari kemana? Tidak ada yang satu jengkal pun di muka bumi ini yang aman untuk berlindung dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang punya jiwa khosyah, punya katakanlah sifat khosyah seperti ini, maka akan terlihat dalam kehidupan. Terlihat sehingga yang dia takuti bukan makhluk lagi. Bukan orang per orang, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan. Tapi semata-mata karena keagungan Allah. Inilah yang dikatakan khosyah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wala takhshawhum, janganlah engkau khosyah kepada mereka. Dimanai wala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Takut dalam artian merasa jeri. Jangan. Tidak boleh amalan itu dilakukan kepada makhluk. Karena makhluk tidak memiliki kekuasaan. Tidak bisa mencabut nyawanya. Paling hanya bisa mematikan. Tapi tidak akan bisa membalas apa yang kelak akan terjadi kepada seseorang yang sudah meninggal. Bagi Allah, mampu. Ketika seseorang mati, misalkan, bukan berarti ini akhir dari sebuah kehidupannya, akhir dari penderitaannya, tidak. Justru kalau orang-orang itu adalah orang-orang fajir, kematian itu awal penderitaan. Kenapa? Allah mampu untuk kemudian menghidupkannya, membangkitkannya, dan memberikan siksaan kepadanya. Maka kalau kita merasa khosyah kepada manusia, salah. Kepada makhluk, itu salah. Maka Allah perintahkan untuk khosyah itu hanya kepadanya semata. Fala takhshawhum, janganlah kalian khosyah, merasa jerih, merasa takut kepada mereka. Allah pun menyatakan dalam Al-Quran, wala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepada Allah. Waliutimma ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa la'allakum tahtadun. Dan mudah-mudahan kalian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amara bi khosyatihi, subhanahu, maka diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, khasyah itu hanya kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi sifatil musalli, dan Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang menegakkan salat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala musyfiqun. Musyfiqun ay khaifun. Ya, ini merasa takut. Ini terdapat di dalam surat Al-Ma'arij. Walladzina hum ala salatihim daimun. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Ini dari apa yang Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang menegakkan sholat adalah orang-orang yang terhadap azab Rabb-nya itu musyfiqun. Mereka benar-benar memiliki rasa takut. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena azab dari Rabb kalian itu ghairu ma'mun. Tidak ada yang merasa aman padanya. Ya, tidak merasa aman. Oh, di Cirebon sih nggak bakal ada gempa. Kata siapa? Mungkin bentuknya bukan gempa. Ya kan? Untuk daerah-daerah tertentu dikasihnya gempa. Apakah untuk daerah yang tidak yang tahan gempa atau yang yakni aman dari gempa, misalkan karena lempengan itu kan teori manusia ya, lempengan itu semuanya begitu kan? Allah berikannya aja bukan dalam bentuk gempa, bentuk yang lain. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Samud, yang mereka itu menjadikan gunung batu itu sebagai tempat untuk tinggal mereka. Ya nggak bakal kena ada gempa karena memang batu semuanya digoncang pun juga ya tahan terhadap gempa. Apakah Allah kasih gempa kepada mereka? Tidak. Dengan cara apa? Suara pekikan yang dahsyat yang memutuskan urat leher mereka, memutuskan jantung mereka dengan suara yang masuk tuh. Oh, yakni ke tempat-tempat mereka tuh, gunung-gunung yang mereka yakni ukir, yang mereka pahat, sehingga dalam kondisi jasad-jasad mereka itu bergelimpangan. Ya. Demikianlah kalau Allah berkehendak, tidak ada yang aman. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, sehingga rasa takut indahnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada yang lainnya. Wa qala 'anil malaikah. Juga Allah berfirman tentang malaikat. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya khafuna rabbahum. Para malaikat itu memiliki sifat-sifat yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min fawqihim. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawasul khalq minal malaikah. Maka makhluk-makhluk yang Allah ciptakan secara khusus, khawas, memiliki kekhususan. Ya. Dari kalangan malaikat, war rasul, dan juga dari kalangan para rasul, wal anbiya, juga dari kalangan para nabi, wassalihin, dan dari kalangan orang-orang soleh, yakununa ala ghayatun azimatun min khasyatillah. Mereka benar-benar memiliki yakni sifat-sifat yang demikian agung, tujuan yang agung dari khasyatillah. Jadi orang-orang yang Allah ciptakan secara khusus, makhluk yang Allah ciptakan secara khusus, khasyah, khas gitu, yang punya kedudukan, punya keistimewaan, kedudukannya tinggi, dicintai Allah, doa-doanya dikabulkan.
Itu masih memiliki sifat takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, tadi kita disebutkan ayat, malaikat memiliki rasa takut kepada Allah. Sampai ketika Allah ciptakan Jahannam, Allah perintahkan Jibril untuk melihatnya. Lihat Jahannam. Tengoklah Jahannam. Maka oleh Jibril dilihat. Maka Jibril benar-benar bergetar rasa takut yang dahsyat. Ya Rabb, jika keadaannya seperti ini, maka tidak akan ada orang yang mau untuk masuk ke dalam. Maka Allah liputi Jahannam dengan syahwat. Diliputi Jahannam dengan syahwat. Lihatlah kembali Jahannam. Maka Jibril melihat kembali Jahannam. Maka kata Jibril, ya Rabb, jika keadaan seperti ini, niscaya tidak akan ada yang selamat dari manusia untuk masuk ke dalam Jahannam. Karena Jahannam telah diliputi dengan syahwat. Masyaallah muslimin iman. Lihat betapa para malaikat memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakutan yang demikian hebat, dengan azim, dahsyat. Demikian juga para ar-rusul alaihi wassalatu wassalam dan para anbiya, mereka sama. Rasul alaihi wassalam banyak berdoa kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud sebagaimana diriwayatkan di dalam As-Sahih, pernah dimintakan oleh Nabi untuk dibacakan Al-Quran kepadanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, bukankah Al-Quran turun kepadamu, tapi aku ingin dapatkan dari yang lain. Maka dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan surat An-Nisa langsung seperti. Ketika sampai melewati ayat tentang bahwa setiap nabi nanti akan bersama dikumpulkan bersama kaum, ada dalam surat. Maka kata Rasulullah, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku menengok, melirik kepada Rasulullah SAW, dan aku dapati air mata menggenang. Nabi SAW takut diminta pertanggungjawaban tentang umat. Ada rasa takut seperti itu. Dan dilihat, diamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang dilakukan oleh beliau alaihi wassalam. Makanya kita pernah mengetahui dari ucapan para ulama bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Beliau pun tidak pernah meninggalkan sholat witir. Dan dengan kita, Ummu Habibah mendengar dari Nabi kita alaihi wasallam, barang siapa yang menjalankan, yang mengamalkan 12 rakaat di siang dan malam hari, maka bagi dirinya akan mendapatkan rumah di surga. Kata Ummu Habibah, setelah aku mendengar ucapan dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan selamanya. Mengharapkan mendapatkan itu dan juga takut. Keluarga Rasulullah SAW seperti itu Ahlul Bait. Mereka adalah orang-orang yang demikian dan merasa takut. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Tidak nampak rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap dengan amalan-amalan yang ringan seperti ini. Tidak mau berpayah-payahan di dalam hal beribadah kepada Allah. Bahkan terkadang kita terlalu berbangga-bangga dengan yang sedikit yang kita lakukan. Nah, barakallahu fikum. Itu pun dirusak pula oleh kita. Dengan apa kemarin? Dengan bikin status. Nah, ya kan? Status. Alhamdulillah, sudah selesai witir. Ya, sudah. Alhamdulillah, sudah membantu fulan wa alan. Alhamdulillah, sudah hatam sekian juz. Saya dibikin rusak amalan kita. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah. Maka zikir-zikirnya itu adalah zikir-zikir yang penuh rasa takut. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Begitu. Aku berlindung kepada Allah
dari kejahatan diriku sendiri dan dari syaitan, ya, beserta bala tentara. Karena memang demikian akan ada potensi-potensi terjadi pada kita, ma'asyiral muslimin ibadah. Maka wajar kalau kita menapaktilasi jalannya para anbiya, para solihin, bahkan para malaikat melakukan seperti itu. Nah, makanya ketika saya sedang membahas Fadhilul Quran, kan ada hadisnya. Kalau kita ingin bersama dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang memiliki amalan-amalan yang baik dan dipuji Allah Subhanahu wa taala, maka baca Al-Quran dengan baik, dengan memahaminya dan mengamalkan. Karena kata Rasulullah SAW, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratin kiramin. Orang yang mahir dalam Al-Quran bersama malaikat. Mananya adalah seseorang yang membaca Al-Quran dengan memahaminya dan mengamalkannya, maka sudah sepantasnya dia memiliki akhlak dan perilaku seperti malaikat. Artinya malaikat yang terpuji, amalan-amalan yang terpuji, rasa takut yang demikian tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Hal-hal yang sesungguhnya terkadang sering remeh-temeh dilakukan oleh kita, tapi amalan ini adalah amalan yang demikian mulia. Kita teruskan. Kata Asy-Syaikh Fauzan, Abdullah Ta'ala, wal khawf min, dan para malaikat itu, dan para malaikat, para anbiya, yakni mereka ini, orang-orang saleh dan seterusnya, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Warruhbah min, warruhbah wal khawf wal khasyah kulluha bimakna wahid. Yang namanya ruhbah, yang namanya rohbah yang sekian pertemuan kita sudah baca di sini, di majelis ini, khauf, khasyah, memiliki makna yang sama. Wa in kana ba'duha akhassu mimman. Terkadang maknanya adalah satu sama lain saling mengkhususkan. Yang ini khasyah itu lebih khusus daripada khauf, atau khusyuk itu lebih khusus daripada ini dan ini. Maknanya sama, tapi saling memiliki makna yang lebih mendalam. Makna yang lebih mendalam. Nah, wahadihi min sifatil anbiya. Ini, kata beliau, hafizallahu ta'ala, adalah dari sifat-sifatnya para nabi. Wa ibadullahi salihin, dan dari kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Wahia anwa'u azimah. Ini adalah anwa'u azimatun min anwa'il ibadah. Jenis-jenis keagungan dari jenis-jenis peribadatan. Wahia min a'malil qulub, dan ini adalah merupakan amalan hati. Ingat yang sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Yang namanya ibadah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah hati, ada ibadah yang sifatnya badaniah. Dan khasyah, ruhbah, ya, dan seterusnya yang sudah kita pelajari, itu adalah merupakan amalan hati. Maka akan dinampakkan kesemuanya ini tergantung bagaimana dengan hati-hati. Ya. Tergantung bagaimana hati-hati kita. Kalau hati-hati kita adalah hati-hati yang Masya Allah, senantiasa tunduk, benar, tidak berpenyakit, tidak hati yang sakit, hati yang sehat, maka akan nampak ya, dari amalan tadi, orang-orang yang menunjukkan rasa khasyah itu seperti apa. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah Allah. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala yakni
lemahnya ilmu kita, kita masih bisa untuk bisa beribadah kepada Allah, dibimbing dengan cara-cara yang baik, dan kita berupaya untuk mencarinya. Kita tidak berbangga-bangga dengan apa yang sudah kita sedikit ini. Kita tidak berupaya untuk merusaknya. Penting untuk kita semuanya melakukan amalia seperti ini. Apalagi kita sering menisbatkan diri kepada sunnah. Maka seorang sunni, ahlus sunnah, itu menampakkan ibadah seperti itu. Nah, jangan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dari kalangan orang-orang sufi yang mereka justru durhaka kepada Allah, berbuat ibadah dengan apa yang dia maukan dari perasaannya. Nah, barakallahu fikum, ini adalah amalan yang harus kita hindari. Maka kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah raqaiq, perkara seperti ini penting. Nah, sebagai bentuk tazkiyatun nufus, ya, pembersihan jiwa-jiwa kita, ya, karena terkadang yang seperti itu kita lebih pada perkara-perkara yang sifatnya normatif yang ditampakkan, ya, sedangkan perkara raqaiq sering kita lewatkan. Nah, nasihat-nasihat, maka kita harus banyak-banyak membaca apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Kalamnya sangat bagus, ucapan-ucapannya sangat bagus, demikian mengena, dan banyak katakanlah menampar diri-diri kita ini dengan ucapan-ucapan mereka seperti itu. Dan di ulama-ulama yang kemudian ada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, begitu mendalam ucapan beliau, ucapan-ucapan yang penuh makna, yang sangat bagus sekali, ya, seperti kilauan mutiara ketika menasihati kita semuanya agar kita memperbaiki hati-hati kita, ya kan? Karena jangan sampai hati ini sakit, bahkan hati kita dalam keadaan mati, begitu. Sebab ada hati-hati yang hidup, ya, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Maka seseorang yang hatinya hidup bukan ranah kita lagi, sudah selesai, ya, Masya Allah. Dan itu menjadi tujuan kita semua. Namun yang banyak terjadi adalah hati kita banyak hati yang sakit, ya, bahkan cenderung menuju kematian. Maka mana yang lebih kuat? Mana yang lebih dominan? Ya. Apakah sakitnya yang akan membawa pada kematian? Kalau mati hati yang sudah mati, ya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tu'radul fitan. Ditampakkan fitnah kehidupan itu pada hati seseorang itu undan, ya, selai demi selai. Kata ahli qiraah dibacanya dengan cara didomahkan. Adapun caranya dengan difatahkan audan. Ada yang membacanya seperti itu. Itu seperti kalau antum ke pinggir pantai itu ada gelombang lautan, ada ombak yang terus berdebur di pinggir pantai, datang lagi berikutnya. Itulah, tidak akan selesai terus. Nah, bagaimana kita menyerap hati kita ini tergantung. Ya. Kalau hatinya adalah hati-hati yang sakit, maka dia akan menyerap semua berbagai fitnah sehingga terjadi nuktah dalam hati-hati kita. Tapi mereka yang hatinya bersih, ya, safiyun, murni, maka dia akan menolak itu. Menolak. Maka tergantung bagaimana hati kita. Maka ma'asyarul muslimin ibadah Allah sama. Kita terkadang dengan segala kelemahan hati kita. Sebab yang namanya hati itu lemah, dhaif. Fitnah itu menyambar. Berbagai kehidupan yang ada akan menyambar kita. Maka hati kita yang lemah itu sangat rentan sekali. Sehingga banyak kita mohon kepada Allah, berdoa. Kita tidak tahu. Inilah pentingnya kita bicara tentang masalah baik seperti ini.
Ya. Nah, semangat kita di dalam mengharapkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa pemahaman ilmu untuk bisa mendekatkan dirinya, maka kita bersemangat, berharap. Tapi sebalik, kita pun harus memiliki rasa takut. Dan itu semuanya diawali dengan hati kita. Maka banyak berbenahlah. Nah, dengan kondisi kita seperti ini, banyak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan terlalu jemawa, jangan terlalu percaya diri, overconfident. Tidak, kita tidak akan seperti itu. Dan tidak ada yang menjamin kita ini seperti akan terus lama. Kan? Tidak akan ada yang menjamin. Allahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah at-taufiq wal hidayah. Rasulullah ayyaghfir lana khatayana. Nasallahu ayyastami'na al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.